Kita review materi pemilikan lebih dari satu jenis saham dan transaksi antar perusahaan yang berafiliasi. Induk perusahaan membeli saham langsung pada anak perusahaan. Apabila induk perusahaan membeli saham anak perusahaan langsung pada anak perusahaan, maka hal tersebut akan berakibat bertambahnya saham yang beredar milik anak perusahaan. Jika induk membeli saham anak perusahaan yang beredar melalui pasar modal atau melalui para pemegang saham lainnya, sehingga tidak mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan saham yang beredar milik anak perusahaan. Apabila PT Kencana membeli saham PT Alam, posisi modal PT Alam adalah sebagai berikut. Modal sahamnya 10 juta, agio sahamnya 2.700.000, laba ditahan 4.300.000, jumlah modal 17 juta. Ini nominalnya 10.000, berarti adalah 1.000 lembar ya, karena totalnya adalah 10 juta. PT Alam akan mengadakan emisi saham baru sebanyak 500 lembar dengan harga nilai nominal 10.000. PT Kencana membeli 500 lembar saham yang beredar milik PT Alam melalui pasar modal dengan harga per lembar 16.600. Di samping itu, PT Kencana akan membeli pula 325 lembar saham baru langsung dari PT Alam dengan harga per lembarnya 14.000. Dengan adanya transaksi di atas, jurnal yang harus dibuat oleh PT Kencana adalah jurnal untuk mencatat pembelian 500 lembar saham dari pasar modal sebesar 500 lembar dikalikan 16.600, 8.300. Investasi saham PT Alam pada kas 8.300. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembelian saham baru PT Alam yaitu 325 lembar tadi beli langsung di PT Alam ya, dikalikan 14.000 ketemu 4.550. Investasi jurnalnya investasi saham PT Alam pada kas 4.550. Sedangkan PT Alam akan membuat jurnal untuk penjualan 325 lembar saham baru yaitu kas 4.550 pada modal saham 3.250, pada agio saham 1.300. 4.550 dari mana? Dari 325 dikalikan 6 ini ya, yang jurnal poin kedua, 325 dikalikan 14.000 kan ketemunya 4.550. Nah, kalau modal sahamnya 3.250 itu dari 325 lembar dikalikan sama 10.000. Agio saham adalah selisihnya. Dengan adanya transaksi di atas, komposisi modal PT Alam sebelum dan sesudah dibeli PT Kencana adalah sebagai berikut. Sebelum pembelian 10 juta, sesudah pembelian 15 juta. Agio saham 2.700.000, sesudah pembelian 4 juta yaitu 2.700.000 ditambah 1.300. Laba ditahannya tetap, total modalnya 17 juta, sesudah pembelian 23.300. Sedangkan jumlah pemilikan saham PT Alam oleh PT Kencana adalah sebesar 800 lembar dari pasar modal ditambah 325 lembar langsung dari PT Alam, sehingga persentase pemilikan sahamnya adalah 500 ditambah 325 dibagi 1000, tadi kan di awal 1000 ya, terus kemudian ada 500 emisi tadi dikalikan 100%, 55% nilai 500 yang saya maksud. Nah, ini PT Alam akan mengadakan emisi saham baru 500 lembar. Oke, udah ketemu 55%. Dengan adanya 55% pemilikan saham tersebut, maka PT Kencana menjadi induk perusahaan, sedangkan PT Alam menjadi anak perusahaan. Besarnya hak induk terhadap modal anak adalah sebesar 55% dikalikan 23.300. Ketemunya 12.815. Nah, ini ya, ketemu 23.300 itu dari sini. 55% dikalikan 23.300. Nah, dari total sesudah pembelian. Sedangkan besarnya rekening investasi saham pada PT Alam adalah 8.300 ditambah 4.550, 12.850. Apabila dibuat neraca konsolidasi saat setelah pembelian saham, timbul rekening kelebihan harga pokok di atas nilai buku atau KHPDNB sebesar harga pokok investasi 12.850, nilai buku yang diterima 12.815, hingga KHPDNB-nya 35.000.